Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 10 Juli 2020, tim gugus akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat. Tapi sekali lagi kami menyampaikan bahwa kenapa WHO merekomendasikan untuk tetap memakai masker? Karena penelitian hasil daripada WHO adalah 8 jam di udara ketika terjadi satu virus di suatu ruangan atau di tempat-tempat tertutup ketika banyak orang berkeliaran di sana. Oleh karena itu, WHO menghimbau kepada kita semua untuk tetap memakai masker di tempat-tempat yang tertutup. Juga diharapkan kepada ruangan-ruangan yang terbatas untuk selalu membuka ventilasi sehingga pertukaran udara itu bisa terjadi. Kenapa kita harus menjaga jarak? Karena ketika kita bersentuhan, dan disitulah potensi untuk bisa terinfeksi satu kepada hal yang lain. Kenapa kita harus menjaga jarak di pasar, di tempat-tempat umum lainnya? Karena di sana juga potensi untuk menambah panjang daftar COVID-19 itu di sana. Banyak orang-orang yang berdatangan atau berkunjung suatu tempat ramai yang kita tidak tahu berasal dari salah satu daerah. Apakah saya zona merah atau bukan zona merah, itu semua akan berpotensi. Oleh karena itu, terbukti pada hari ini terdapat 5 orang terpapar positif COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu 3 orang dari Kabupaten Pulau Limandar dan 2 orang dari Kabupaten Majene, dan hanya 1 orang dinyatakan sembuh. Baik, yang pertama, ODP kita pada hari ini sebanyak 1.792 orang, dan OTG ini adalah orang tanpa gejala. Ini sangat berpeluang untuk berinfeksi, memberikan penularan kepada orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan. OTG pada hari ini sebanyak 2.024 orang dan PDP 110 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada hari ini sesuai hasil TCM Rumah Sakit Polman sejak tanggal 9 Juli, yaitu terdapat 5 yang dinyatakan positif dan 1 orang dinyatakan sembuh. Kasus yang pertama yaitu kasus 131, perempuan inisial Nona BU 12 tahun adalah beralamat di Kelurahan Madate, Kabupaten Pulau Limandar. Pasien merupakan kontak erat dengan kasus 126, Tuan TA. Dan pada tanggal 8 Juli, pasien diswab dengan hasil positif. Saat ini pasien 131 dirawat di Rumah Sakit Pulau Limandar. Kemudian kasus 132 juga perempuan, inisial Nyonya NU, umur 35 tahun, adalah beralamat di Kelurahan Madate, Kabupaten Pulau Limandar. Pasien merupakan kontak erat kasus 126, Tuan TA. Pada tanggal 8 Juli, pasien diswab dengan hasil positif, dan saat ini pasien dirawat di Pulau Limandar. Kemudian kasus 133, laki-laki, inisial Tuan AL, 60 tahun, adalah beralamat di Wonomulyo, Kabupaten Pulau Limandar. Pasien merupakan kontak erat dengan kasus 119, Nyonya DA.
Dan pada tanggal 8 Juli 2020, pasien diswab dengan hasil positif. Dan saat ini pasien di rumah sakit Polri Mandar. Kemudian juga pada hari ini terdapat 2 kasus dari Kabupaten Majene. Ini Majene sudah menjadi selalu bertambah, sudah beberapa hari ini, yaitu kasus 134. Perempuan inisial Nyonya RO, 52 tahun, adalah beralamat di lingkungan Binanga, Kelurahan Labuan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Dan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, pasien tersebut dilakukan rapid test bersama beberapa anggota keluarganya yang kontak ke rumah dengan kasus 127, Tuan MR, dan didapat hasil rapid test reaktif. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab di rumah sakit Polri Mandar dari hari Kamis tanggal 9 Juli didapatkan hasil swab positif. Kemudian kasus 135, perempuan inisial Nyonya RU, 48 tahun, adalah juga beralamat di lingkungan Binanga, Kelurahan Labuan, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Dan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, pasien tersebut dilakukan rapid test bersama beberapa anggota keluarganya yang bersangkutan kontak serumah kasus 127, Tuan MR, dan didapatkan hasil rapid test reaktif. Kemudian dilanjutkan swab dan dinyatakan positif. Dan hari ini tanggal 19 Juli didapatkan swab positif dan ada di rumah sakit Polri Mandar. Kemudian pada hari ini juga alhamdulillah terdapat satu kasus yang sembuh dari Kabupaten Mamuju, yaitu kasus 113 laki-laki inisial Tuan RA, 38 tahun, yang memiliki riwayat dari Sulawesi Tenggara. Namun pasien tidak lanjut pulang ke Mamuju, melainkan langsung ke rumah keluarganya di Belopa dulu dan isolasi mandiri di Belopa. Dan oleh Dinas Kesehatan Luwu yang bersangkutan didaftar sebagai peserta wisata COVID karantina di Hotel Harper dengan kode peserta HPKP 415 dan masuk di Hotel Harper tanggal 29 Juni 2020. Dan dari hasil pemeriksaan swab yang bersangkutan menyatakan negatif sejak tanggal 1 Juli 2020. Dan sembuh pada hari ini sebanyak 91 orang dari 135 orang yang dinyatakan positif. Dan sekarang Majene sudah 8 orang positif, 5 orang sembuh dan 3 orang yang masih dirawat. Kemudian Mamuju 36, 12 yang sembuh, 11 yang di karantina regional, 11 juga yang 2 isolasi regional dan 2 orang isolasi mandiri. Kemudian Pasangkayu juga 7 orang dan tidak ada penambahan, tetap sudah 7 orang dinyatakan sembuh. Begitu juga Kabupaten Mamuju Tengah 38 dan 37 sudah sembuh dan 1 orang meninggal. Dan 43 kasus pasien Polri Mandar yang dinyatakan positif dan 30 orang sudah dinyatakan sembuh, 5 orang dirawat di Polman, 3 orang di Rumah Sakit Pertama Mulyo, 4 orang isolasi mandiri, 1 orang meninggal, dan 3 orang positif dari Kabupaten Mamasa dan 3-tiganya masih dirawat di Rumah Sakit Regional Mamuju. Baik, dimohon kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk tetap disiplin menjaga keluarga
menjaga pergerakan orang yang masuk di Provinsi Sulawesi Barat ini, termasuk keluarga-keluarga kita, baik itu mahasiswa, pengusaha, dan lain sebagainya. Harus kita selalu waspadai dan melapor kepada petugas untuk mereka yang bertugas, yang berwenang, sehingga dapat memutus mata rantai COVID-19 di Provinsi Barat ini. Mari bersama melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.